kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami, ada perubahan dalam hidup kami, ada kekuatan, ada sukacita. Kami percaya Tuhan, itulah Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus. Tidak percuma dan sia-sia kami beriman kepadamu. Kami mengadakan seluruh hidup kami kepadamu. Engkau selalu memelihara kami. Jangan biarkan kami jauh-jauh daripada Tuhan. Mohon berkat dan anugerah yang daripadamu. Ini doa kami ya Tuhan. Kami siap mendengar sabda-Mu, berbicaralah. Ketika kami salah, tegurlah. Ketika kami tidak benar, nasihatilah. Ketika kami serong, arahkan, walaupun itu sakit. Kami percaya kepada Tuhan, Engkau ingin kami yang terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita buka Yohanes 20, 19 sampai 29. Yohanes 20, 19 sampai 29. Kita akan baca silih bergantian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan menunjukkan kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengurusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Perjumpaan yang membawa berkat, tema kita hari ini masih dalam pasca kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus. Baik, ada orang berkata begini, "Jika saya ketemu orang itu, biasanya saya tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa yang disampaikan. Jadi, ketemu dia atau tidak ketemu dia, sama saja." Tapi orang lain berkata begini, "Setiap kali aku berjumpa dia, dianya sama. Ketika saya mendengar apa yang disampaikan orang itu, dia
aku dapat berkat. Jadi rasanya ingin bertemu dengan dia, karena tidak rugi. Karena setiap ketemu dia, aku dapat berkat, dapat motivasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin itu terjadi juga di dalam hidup kita. Ada orang yang marah dengan orang itu, tapi ada orang yang senang dengan orang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya itulah konsep kita kepada manusia. Apakah kita memberlakukan Tuhan seperti itu? Itu pertanyaan yang paling besar. Apakah ketika saya ketemu dia, Tuhan, aku udah dapat apa-apa? Atau aku ketemu dengan dia, aku dapat berkat yang luar biasa? Apakah kita mau samakan konsep ini kepada Tuhan dengan seperti kepada manusia? Saya katakan, kalau kita konsepkan itu kepada manusia, tidak apa-apa, karena dia tidak sempurna. Tapi kalau kita konsepkan itu kepada Tuhan, kita berdosa kepada dia. Siapakah kita? Yang salah kita tidak dapat berkat. Yang salah ketika kita tidak dapat apa-apa, itu bukan Tuhan, tetapi kita yang salah sendiri. Kalian hari ini kalau tidak siapkan hati untuk Tuhan, kalian tidak dapat apa-apa. Itu karena kalian yang salah, bukan Tuhan yang tidak mau kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Apa benar berjumpa dengan Tuhan dapat berkat atau tidak? Yang pertama, perjumpaan Tuhan akan memberikan sukacita. Dari bagian yang kita baca, ketika Tuhan Yesus bangkit, murid-murid ini belum ketemu Tuhan Yesus. Murid-murid sedang berkumpul di dalam sebuah ketakutan. Lihat itu di dalam ayat yang berapa. Di sana murid-murid ketakutan. Ayat berapa itu? Ayat ke-19. Saudara, ketakutan ditulis di sini adalah ketakutan kepada orang-orang yang Yahudi. Kenapa mereka takut? Orang Yahudi mencari mereka di mana-mana. Itu pasti. Tidak usah jauh-jauh ketika Tuhan Yesus disalibkan. Orang-orang bertanya, kamu muridnya? Kamu muridnya? Kamu muridnya? Sampai Yesus disalibkan, sampai hari Sabtu, sampai mati, sampai Minggu, mereka dicari. Ketakutan luar biasa, karena mereka berpikir akan diperlakukan sama dengan berlakukan sama seperti Tuhan Yesus oleh orang-orang Yahudi. Tentu orang-orang Yahudi tidak ingin konsep Tuhan Yesus yang menyatakan Yesus adalah Mesias dan Tuhan jangan disampaikan oleh murid-muridnya, kalau bisa dibinasakan. Apa tidak gemeter murid-muridnya? Pasti begitu, bukan konsepnya kan? Setuju? Teman-teman setuju? Setuju. Pasti tidak. Ya saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ketakutan di sisi lain itu apa? Orang yang hebat bersama dengan mereka, Tuhan Yesus itu sudah mati. Orang yang hebat bersama dengan dia mati. Lazimnya ia ketakutan.
bosnya sudah mati. Misalnya bos kita itu yang sayang kita, yang peduli kita, yang sering kasih bonus buat kita, yang kasih jabatan buat kita, tiba-tiba mati. Saya mau tanya, kamu takut tidak? Kenapa takut? Waduh, ganti bos, bahaya nih. Bosnya udah kenal saya, bosnya udah hat-to-hat dengan saya. Walah, pasti diganti dah. Jabatan ini diganti orang yang terdekat. Bonus-bonus nggak dapat lagi deh. Dulu dapat bonus sebulan 10 juta, 20 juta. Sekarang ganti bos, nggak mungkin dah. Bagaimana aku hidup? Itu pasti terjadi ketakutan. Dulu bersama dengan orang hebat, sekarang tidak lagi. Habislah, 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 habislah. Pengaruh saya sudah habis. Ketakutan sering muncul ketika apa yang diharapkan, apa yang diandalkan pupus, hilang, dan tidak ada lagi. Contohnya di dalam 1 Samuel 31:6-7, 1 Samuel 31:6-7, Alkitab memberitahukan ketika Raja Saul dibunuh, anak-anaknya dibunuh, rakyatnya ketakutan luar biasa. Waktu Saul jadi raja, gagah perkasa bangsa Israel. Tapi rakyatnya ketika Saul mati, rajanya mati, rakyatnya melarikan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid di sini ketakutan secara fisik, ketakutan secara mental, ketakutan secara psikis. Saudara, takutan yang amat sangat dalam. Apakah Anda hari ini mengalami ketakutan seperti itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah saudara dan saya ada dalam kondisi seperti ini? Papa saya sakit, gak bisa cari uang lagi. Bagaimana kuliahku? Betul-betul. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid di dalam kondisi seperti ini, Tuhan tidak tinggal diam. Yesus tidak tinggal diam. Murid-murid ketakutan, dikunci rapat-rapat. Jangan sampai orang Yahudi masuk. Oke? Terus kunci rapat-rapat. Menenda tuh dengan pintu-pintu yang terkunci. Itu. Oke. Apanya? Ya karena ketakutan itu. Oke. Supaya tidak ada seorang pun yang bisa masuk di dalam setiap ketakutan dan kepergumulannya. Oke? Kadang-kadang kita di dalam pergumulan, di dalam masalah, di dalam kegelisahan, orang lain tidak perlu tahu. Kita kunci rapat-rapat. Ada di antara saudara seperti itu. Saudara, akhirnya Tuhan tidak tok-tok lagi, langsung ada di dalam tengah-tengah muridnya. Aku ada di tengah-tengah kalian. Iya toh? Tuhan Yesus tahu keraguan mereka. Tuhan tahu ketakutan mereka. Tahu. Yesus sudah bangkit.
Ketika Tuhan Yesus langsung masuk di dalam keadaan seperti itu, Tuhan langsung tunjukkan, habis berkata damai sejahtera, langsung Tuhan Yesus tunjukkan, lihat tanganku, lihat lambungku. Dan basa-basi lagi, langsung ke posisi ketakutan daripada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid Tuhan Yesus melihat langsung tangan itu, lambung itu, apa yang terjadi perubahan? Apa yang terjadi? Ayat 20. Setelah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Mereka apa? Bersukacita. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, ada perubahan, ketakutan menjadi sukacita. Inilah visi Tuhan datang ke dalam dunia, mengubah ketakutan menjadi sukacita. Amin. Saudara yang dikasih, murid-murid Tuhan Yesus di atas perahu, ada angin yang besar, topan yang dahsyat, air sudah masuk, kapal siap tenggelam, nyawa akan mati pasti. Tetapi ketika Tuhan menyatakan bersama dengan mereka, Tuhan bangun, lalu mereka mengalami sukacita. Tidak binasa, tidak mati, tidak ditelan gelombang, tidak ditempa sama badai. Apa anda sukacita? Amin. Ya saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, membawa ketakutan yang luar biasa, menjadi murid-murid yang penuh dengan sukacita. Ada perubahan ketika ada kebangkitan. Amin. Kalian dan saya yang sudah sebelum kebangkitan ada masalah, pergumulan, tantangan, kesalahan seperti Petrus, seperti murid-murid, harus bangkit. Jangan kecewa. Jangan tenggelam di dalam ketakutan, kegelisahan, kepahitan, kegeraman. Harus berubah. Amin. Contoh, kadang-kadang kita itu takut. Di pos PI, ketika Pak Soleman ada, wow, saya pikir kita sudah mantap nih, Tuhan kasih motor-motornya. Dan cerita lagi, Febri, jangan bosan-bosan dengan kalimat ini, karena ini hal yang nyata dan terbukti. Saudara, Soleman mati akhirnya. Siapa yang takut? Waduh. Siapa yang tidak khawatir? Siapa yang bisa diandalkan lagi? Iya. Tuhan bilang, aku akan menghadirkan orang lain. Martin, Ibu Lydia, akhirnya Oma, sekarang Ibu Seri. Ada orang-orang yang memuncul. Saudara, inilah bukti kalau ketemu dengan Tuhan Yesus ada perubahan. Bukan sebaliknya, tambah tenggelam, tapi muncul semangat, sukacita, dan lebih berkorban. Yesus, murid-murid ketika ketemu dengan Tuhan Yesus bersukacita, akhirnya melayani Tuhan betapa luar biasa. Mengubah kekhawatiran, kegelisahan menjadi sukacita. Itulah yang Tuhan tunjukkan
Tuhan tunjukkan. Begini, ceritanya begini. Aku datang kepadamu, hai murid-muridku, engkau akan mengalami sukacita. Itu Tuhan. Artinya, dekatlah dengan aku. Dekat-dekat dengan Tuhan, dengan aku, kata Tuhan. Aku akan mengubah itu semua menjadi berkat. Kekhawatiranmu, pergumulanmu, masalahmu, aku akan mengubah itu menjadi berkat. Sukacita bukan berkat. Akhirnya kata, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Enggak ada berkat, percaya. Yang kedua sekarang, tolong dicatat. Perjumpaan Tuhan Yesus memberikan kepastian. Oke? Mana buktinya? Oke, kita lihat ya. Waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, ya toh? Waktu Tuhan Yesus bertemu, Thomas tidak ada di sana. Nah, ini dia, ini penting. Thomas tidak ada di sana. Seorang murid lu yang kelihatannya disebut-sebut terus itu. Dalam Lukas, Matius namanya disebut sebagai murid yang pertama lagi. Ya, oke. Murid-murid yang lain sudah mengalami perubahan, sudah mengalami sukacita. Thomas belum. Nah, ini dia. Why? Terlambat dia. Why? Jadi orang jangan terlambat, ditinggal itu. Ya toh? Semua bilang, aku pernah hampir terlambat pesawat terbang sama Cen-Cen, lari kayak orang gila. Untung udah terlambat. Kalau terlambat beli tiket lagi. Sudah begini harus bayar tiket lagi. Tadi jam 8 kurang 5, 10 musuh sudah ada di sini. Selama ngajar di kuliah tidak pernah terlambat. Hujan pun tidak pernah terlambat. Pakai sandal, pakai jas hujan. Itu ya, jangan terlambat. Ibadah jangan terlambat. Oke. Kenapa terlambat? Kenapa tidak mengalami perubahan? Anda sudah bisa jawab? Jawabnya Musa sudah disampaikan minggu-minggu yang lalu. Oke. Karena dia lepas dari kumpulan murid-murid. Yesus mati, murid-muridnya sudah kumpul, sedih di antara murid-muridnya, bergumul, menangis, kecewa, kumpul mereka murid. Thomas hilang. Nggak tahu tuh hilang, nggak tahu kemana, sedih sendiri, nyesal sendiri, tidak percaya sendiri, bergumul sendiri. Siapa suruh bergumul sendiri? Gereja sebagai fasilitas. Kamu bergumul kita doakan, kamu ngomong kita ceritakan kepada Tuhan. Itu gunanya. Ya terserah dah, kalian mau bergumul sendiri silakan. Ya, pokoknya Musa sudah ngomong, ayo berdoa bersama, ayo sharing bersama, ayo serahkan pokok doa bersama. Tidak bersama dengan murid-murid yang lain. Ini kesalahan besar. Jangan lepas dari sebuah komunitas. Saudara, puji Tuhan, Petrus yang seperti itu, tahu seperti itu, nyangkal Yesus 3 kali. Thomas aja dah seperti itu, menghilang Thomas. Petrus yang berdosa seperti itu tidak menghilang dari komunitas, gak lenyap semangatnya, tetap dalam komunitas. Akhirnya apa? Mengalami sukacita. Kalah Thomas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, awalnya
adalah sebuah kesedihan. Tapi akhirnya mengalami sukacita. Ingat poinnya apa? Jangan tinggalkan komunitas itu. Setuju Bu Kori? Dulu kita begitu aktif dalam komunitas, sekarang hilang. Saya mau tanya, bertambah atau berkurang iman kita? Berkualitas atau semangat atau makin mundur akan tambah luntur? Jawab sendiri. Anak remaja berkata, kamu kemana? Musa bilang 3 bulan gak pernah muncul-muncul. Iya Musa. Terus imanmu bagaimana? Jauh-jauh dan Musa, jauh-jauh. Ini anak remaja loh. Saudara, oke, sekarang kita lihat Thomas. Tidak ada di dalam komunitas itu, belum ada sukacita. Oh iya. Jadi menyatakan satu statement yang cukup sangat apatis. Dia berkata kepada murid-muridnya, yes, dia tidak percaya Yesus itu hidup. Dia tidak percaya Yesus itu bangkit. Walaupun murid-muridnya sudah ngomong loh, bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Muridnya sudah ngomong nih. Loh, itu sudah dilihatkan ke kami loh. Kami yang takut sekarang berubah menjadi sukacita loh. Terus Thomas bilang apa? Aku tidak percaya. Sudah diberitahu, sudah ditegaskan. Kamu percayalah, ayolah, benerlah, ini yakinlah. Enggak. Udah belum jelas sekali. Perhatikan orang yang demikian, bagaimana Tuhan menanggapinya. Orang yang keras kepala seperti ini, bagaimana Tuhan menanggapinya. Oke, nanti saya tunjukkan. Dia malah berkata, kalau aku tidak melihat, kalau aku tidak membuktikannya, luka itu, tidak melihat luka itu, tidak mencucukkan, membuktikan itu lubang di dalam tangannya atau apa? Lambungnya. Dia berkata, ketidakpercayaan 2 kali dari murid-murid yang lain sudah beritahu, gak percaya, malahan minta bukti lagi. Dia berkata, double tidak percaya. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Dia bilang begini, sekali-kali aku tidak percaya. Ditambahkan demikian. Nah, ini orang yang double ya begini. Ya mungkin ada orang bilang ini, ayo percaya enggak ada. Ayo percaya enggak ada. Itu double. Tapi lebih double lagi, aku tidak percaya, sekali-kali tidak percaya. Itu orang double. Tuhan mau orang lain menjadi berkat, kamu tidak percaya, rugi besar. Tidak apa-apa kalau kita jadi berkat, orang lain tolak, orang lain tidak terima, tidak apa-apa. Kalau Musa jadi berkat, lalu ditolak dan tidak diterima, tidak apa-apa. Itu terjadi dengan murid-murid kepada Thomas, tidak apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, orang demikian Tuhan tidak mau ketemu dia langsung. 8 hari kemudian baru Tuhan mau tunjukkan kepada dia. 8 hari. Orang yang demikian diizinkan Tuhan 8 hari
Orang lain bersuka cita, orang lain punya pengharapan, kamu tidak punya. Saudara, 8 hari kiranya gampang. Musuh punya tangan kena. Pas hari ini 1 minggu 8 hari sudah. Saudara, waktu itu hari Kamis, nggak tahu, cekluk, sakit sekali. Hari Jumat, saya tahu singsenya itu jago. Aduh, Jumat dia ke Malaysia antar istri, astaga. Tak tahan tambah tak enak. Saya ngomong, kapan pulang? Belum tahu. Sudah di Malaysia, sudah. Tapi hari Jumat belum ke dokter. Hari Sabtu baru ke dokter. Hari Sabtu tanya, tiap kali tanya, sakit kapan pulang dia. Aduh. Hari Minggu, hari Sabtu baru jalankan pemeriksaan. Hari kedua baru pemeriksaan. Hari Senin baru tindakan. Kapan tambah sakit, tambah bengkak. Baru hari Kamis. Hari Rabu sudah datang. Pasti saya biar ke rumah aja. Tinggal ceklek masih sembuh dah. Nggak bisa, saya capek, astaga. Harus tunggu lagi besok. Jam 1 siang, astaga. Nggak bisa jam 11. Jam 11 ya, jam 10 dibilang. Jam 11 Pak Pendeta. Bisa. Saudara, ayah cuma digini. Klek. 3 kali goyang. Sudah sembuh tangannya. Tunggu sampai 7 hari. Nggak nyaman. Itu Tuhan izinkan kamu sabar atau tidak. 8 hari. Orang lain suka cita, dia enggak. Kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu. Musa kencing 5 tahun. 1 hari bisa malam tuh 5 kali. Ke dokter Malaysia, dokter internis, dokter mana, enggak ada yang bisa sembuhkan. Hanya berdoa kepada Tuhan, lihat internet, ganti obat, selesai. Dan kencing-kencing lagi sampai hari ini. Memang 1 hari ini saat kencingnya 1 kali, bayangkan 1 hari 5 kali. Sampai waktu itu di Malang. Sampai siapkan tas kresek di depan di samping pintu, jadi tidak kencing ke sana. Di kresek saya kencing. Kalau kencing itu bisa 1 liter lebih setiap hari. Saudara, saya bilang, Tuhan, ini sudah 5 tahun. Minta Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Bersama dengan Tuhan ada kepastian, ada mujizat. Amin. Ada. Akhirnya Tuhan bilang, ya sudah 8 hari aku bertemu kamu. Kamu tidak percaya kan? Langsung Tuhan bertemu. Lihat, dasar macam-macam. Lihat langsung. Kamu udah percaya ya? Tidak ada. Lihat. Buktikan. Akhirnya percaya. Tapi Tuhan menegaskan, kamu percaya karena bukti. Tidak istimewa. Kamu orang-orang yang tidak melihat namun percaya, itulah orang yang istimewa. Orang yang mau dengar, orang yang mau dibentuk, dialah yang istimewa. Jangan kita bukti. Tuhan menolong kita. Amin. Semua dapat berkat, saya percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kebangkitan-Mu, perjumpaan kepada murid-murid setelah itu kebangkitan membawa sukacita perubahan, membawa kepastian kepada Thomas, kepada murid-muridnya. Hari ini kami memperingati Paskah daripada kebangkitan Tuhan. Berikan perubahan yang signifikan dalam hidup kami, bukan sebaliknya. Dalam nama Yesus.